Bab 047. Hingga sebuah tulisan kapital paling bawah, berdekatan dengan tanda tangan serta stempel. ANDARESMI dinonaktifkan. Mata Alea langsung terbelalak lebar, sekaligus memerah. Dia mencoba melihat ulang, untuk memastikan lagi, dan memang benar, semua tulisan itu nyata. Pak, ini salah, kan? Alea tak sanggup lagi bertanya hal lain. Pikirannya mendadak buntu. Harmono menghela napas berat. Sebenarnya sudah beberapa hari ini saya mendapat laporan dari Pak Jenderal Heru. Hanya saja, saya disibukkan dengan acara keberangkatan para prajurit, sehingga baru sekarang saya bisa memanggil Anda. Alea tak bisa berkata-kata lagi, bibirnya keluh, jantungnya terasa berdenyut sakit. Mohon maaf, keputusan itu saya harus ambil untuk menjaga citra klinik ini, ucap Pak Harmono lagi. Alea tetap bungkam, hingga dia keluar dari ruangan komandan. Tatapannya terlihat kosong, langkahnya pun diseret paksa memasuki ruangannya. Butuh 10 menit, Alea bisa menguasai diri. Tangisannya langsung pecah seketika, marah, benci, geram menjadi satu bagian. Aku benci kamu, Aza. Benci. Teriak Alea sambil menangis. Alea memutuskan pulang ke Sukabumi hari itu juga, matanya sembab setelah menangis sepanjang jalan. Dia tak sabar bertemu Azarin, tetapi begitu sampai di rumah bukan adiknya yang ditemui, melainkan sang ibu. Di mana Aza, Umi? Saking geramnya, nada suara Alea meninggi tepat di depan Herlina. Dia bahkan tak lagi bisa melihat raut sendu Herlina yang terlihat penuh rindu. Aza. Aza gak ada, nak. Dia di Jakarta, nak. Herlina menjawab, suaranya agak cemas. Emangnya ada apa? 11. Duduk dulu, ya. Umi rindu sama kamu, nak, imbuhnya lirih. Alea menolak dengan menggeleng tegas. Aku mau ketemu Aza, Umi. Teriak Alea frustrasi. Suaranya persis ketika dia meneriaki sang ayah. Dia sudah menghancurkan impianku, Umi. Aku dipecat di klinik gara-gara dia. Wajah Herlina memucat seketika, tetapi raut wajah tuannya dipenuhi kebingungan. Dia melaporkan aku, Umi. Dia melaporkan aku sama Komandan Mas Jenderal. Dia mengarang cerita, karena dia dendam setelah Abah meninggal, dia menyalahkan aku, Umi. Jerit Alea sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan, suaranya tercekat, tangannya memukul dada berulang kali. Asal Umi tahu, aku tidak datang di hari meninggalnya Abah, karena dilarang Aza, Umi. Teriak Alea tergugu. Herlina terlihat syok, wajahnya sudah memucat. Asal Umi tahu, sekarang Aza menggugat cerai Mas Jen, Umi. Karena dia punya selingkuhan, Umi. Selingkuhannya seorang pengacara yang membantunya berpisah sama Mas Jen, jarnya menggebu-gebu. Dia tak bisa lagi menahan rasa sakitnya di dada. Selingkuh. Herlina tergagap, dan semakin syok. Dia tak percaya, Azarin tega melakukan dosa itu. Air mata Herlina mulai menetes, kedua tangannya yang telah berkeriput halus menutup bibirnya yang terbuka. Asal Umi tahu, gara-gara Aza menggugat cerai. Akhirnya Mas Jen memutuskan berangkat satgas di Papua, wilayah konflik. Gila, kan Umi? Tegas Alea di tengah suaranya yang terisak. Tak kuat dengan semua yang Alea katakan, kepala Herlina terasa berdenyut sakit,
pandangannya pun mendadak buram dan berangsur menggelap. Herlina memegang kepalanya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai terhuyung, hingga akhirnya dia terjatuh di lantai. "Umi!" terik Alea seketika. Mendadak dia panik. Tangisan marah yang terdengar tadi, berganti dengan tangisan cemas bercampur ketakutan sambil mengguncang pelan tubuh ibunya. "Umi, maafkan Leia. Maafkan Leia, Umi." jeritnya sambil menangis. Di saat itu, Bibi Siti datang, dan langsung melontarkan pertanyaan beruntun sambil menangis. Alih-alih menjawab, Alea langsung meminta Bibi Siti memanggil tetangga untuk membawa sang ibu ke dokter. Kondisinya yang tak memungkinkan, untuk bisa merawat sang ibu. Langkah Azarin tergesa-gesa, jantungnya berdebar kencang seperti genderang yang dipukul cepat. Bayangan kepergian ayahnya kembali menghantuinya, membuat langkahnya semakin berat. Napasnya tersengal-sengal, doa demi doa terucap lirih, memohon agar ibunya baik-baik saja. Lorong rumah sakit terasa panjang dan sunyi, hanya hentakan sepatunya yang memecah kesunyian. Di ujung lorong, terlihat Bi Siti, wanita parubaya yang selalu setia menemani ibunya, duduk di kursi stainless steel dengan raut wajah panik. "Bi!" teriak Azarin, napasnya tersengal-sengal. Bi Siti langsung bangkit dan memeluk Azarin erat, seakan ingin mentransfer sedikit ketenangan yang tersisa padanya. "Bibi," Azarin mengusap punggung Bi Siti, suaranya gemetar menahan tangis. "Umi gimana, Bi?" "Umi udah ditangani dokter, Neng. Gak ada hal serius, cuma shock," jelas Bi Siti, membuat Azarin menghela napas lega. "Umi sedang istirahat. Kalau Neng mau masuk, silahkan." Azarin menggeleng, lega mendengar ibunya baik-baik saja. "Bibi tahu Kak Alea di mana?" 12. Tadi Neng Alea ada di sini juga. Dia juga yang bawa Umi ke rumah sakit. Cuma, tidak apa, Bibi. Aza pergi dulu, ya. Kalau Umi bangun, bilang Aza masih di perjalanan saja, mohon Azarin. Bibi Siti mengangguk, tatapannya tampak sendu. Tanpa membuang waktu, Azarin mencium tangan Bi Siti dan berlari keluar rumah sakit. Ponselnya terus berdering sejak di jalan tadi, panggilan dari Din yang talk henti-hentinya. Namun, dia abaikan. Mobil Azarin melaju kencang, seperti ingin menerjang waktu dan menghancurkan segala rintangan yang menghalangi. Emosi masih bergelora di dadanya, membuatnya tak peduli dengan aturan lalu lintas. Firasatnya mengatakan Alea berada di rumah saat ini. Tak butuh waktu lama, Azarin sudah sampai di depan rumahnya. Dia melangkah cepat, hampir berlari, menaiki tangga menuju lantai 2. Suara berisik dari kamar Alea sudah terdengar dari pertengahan tangga, semakin meyakinkan, jika Alea ada di rumah. Mata Azarin menyipit, rahangnya mengeras, tangannya mengepal erat. Dengan langkah pasti, dia mendekati pintu dan membukanya dengan kasar. Alea yang sedang membanting semua figura fotonya bersama Azarin, seketika terhenti. Wajahnya telah memerah dan dipenuhi air mata, tampak terkejut. Tanpa pikir panjang, Alea melangkah masuk ke dalam kamar, dengan penuh amarah yang meluap dia mendorong tubuh Alea. Tatapannya nyalang. "Apa maumu, Hah? Tidak hanya Abah yang ingin kamu habisi, tapi Umi juga." Pekik Azarin. Napasnya saling memburu. Bukannya pasrah begitu saja, Alea balik mendorong tubuh Azarin. Telah lama dia tak berkelahi dengan adiknya. Dorongan keras itu,
tak membuat Azarin terjatuh, sehingga Alea dengan kasar menarik cadar, sekaligus menarik hijab besar Azarin. "Kamu yang buat masalah sama aku," teriak Alea tak kalah lantang. "Kanmu yang membuat aku dipecat. Adik macam apa kamu?" Alea kembali mendorong, hingga Azarin terpojok di meja belajar. "Karena kamu Azarin, aku kehilangan pekerjaan. Klinik itu impian aku." Pekiknya. Air mata Alea menetes, tetapi sorot matanya berbalut kebencian. "Oh, karena itu, ya." Azarin terkekeh kecil, lalu mendorong paksa tubuh Alea agar tidak menghimpitnya. "Aku tidak melakukan apapun. Tapi, kalau kamu dipecat sekarang, itu artinya..." Azarin mendekati wajahnya tanpa takut, dia akan mendapat tamparan. "Kita impas," bisiknya. Azarin tersenyum miring. Dia jadi tahu, alasan kakaknya muncul di rumah, dan membuat kekacauan. "Bagus, dong. Bukannya kamu dapat jabatan itu, karena hasil dari ngerayu suami orang." "Diam kamu!" teriak Alea. Hatinya semakin memanas. Amarah Alea semakin mengaduk hebat. Dia mulai gelap mata, hingga dengan ringan dia melayangkan tamparan di wajah Azarin. Namun, belum sempat dia melakukan itu Azarin sudah lebih dulu menahan tangannya, lalu dihempaskan dengan kasar. Azarin lantas melangkah perlahan-lahan melewati tubuh kakaknya, bahkan sengaja menabrak pundaknya. "Aku sudah pernah katakan, Kak. Jangan mengharap bunga mawar, jika yang kamu tanam adalah bunga bangkai. Jangan mengharap kebaikan, jika yang kamu tabur keburukan." Azarin lantas berbalik badan, kedua tangannya membelit di dada. "Kamu menghancurkan hidupku, maka kamu harus siap hidupmu juga akan hancur." Tatapannya terlihat datar, senyum di sudut bibirnya menunjukkan kepercayaan diri yang sangat sempurna. 13. Tapi ini baru permulaan Alea. "Masih ada kejutan lagi dari aku," ucap Azarin lagi, lalu segera meninggalkan kamar Alea. Menyisakan Alea yang masih menangis, dan dipenuhi dendam yang tersirat. Alea lantas meraih pecahan beling bekas figura fotonya, lalu diremas erat, sehingga darah menetes dari telapak tangannya. 14. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Alea meraung. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Bayangan kehilangan pekerjaannya di klinik militer, tempat yang begitu diidamkan, menghantuinya. Dia tetap tak bisa menerima, dan semua ulah Azarin, yang telah menghancurkan mimpinya. Terkesan egois, tetapi baginya semua permasalahan ini, dimulai Azarin sendiri yang tak bisa menerima kenyataan. "Aku benci kamu, Aza!" teriaknya, amarah membuncah, tangannya mengacak-acak barang-barang di sekitarnya. Suara jeritan Alea menggema di ruangan, memekakkan telinga. Beruntung kamarnya berada di lantai 2, sehingga tak mengganggu ketenangan para tetangga sekitar. Detik kemudian, tangisannya berubah gelak tawa, bak orang gila. Dia hanya berharap ini mimpi. Dia tak dipecat. Dia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, tetapi baru saja layar ponselnya menyala, grup chat dari klinik telah ramai dengan pesan. Dengan pandangan yang agak mengabur karena air mata, dia mencoba membaca pesan satu persatu. "Dokter Alea dipecat loh." Pesan dari seorang staf bernama Ernie disertai emotikon kaget. "Hah? Sumpah. Kok bisa?" Balasan dari staf lainnya terlihat sama terkejutnya. "Sumpah. Katanya dia selingkuh dengan anggota." Wajah Alea semakin memucat,
sekujur tubuhnya terasa dingin, membaca pesan yang sudah ratusan dan hanya membahas dirinya, seolah dia tak ada di dalam grup tersebut. Namun, tak membuat Alea berhenti begitu saja, dia terus saja membulir layar ponsel, membaca satu persatu pesan, sampai terhenti pada pesan dokter kandungan. Sebenarnya udah feeling sih, kalau sama laki-laki yang sering datang ke rumah sakit itu. Karena istrinya pernah datang periksa. Wajahnya mirip banget sama dokter Alea. Aku pernah tanya, tapi beliau hanya diam saja, jelas dokter Vina, dan langsung dibalas dokter lain meminta untuk melanjutkan penjelasannya. Intinya dia cuma bertanya kalau suami sering kesini karena sakit atau ada hal lain. Ya, aku jawab apa adanya, jika suaminya memang datang hanya untuk bawa makanan. Wajahnya agak kaget waktu itu. Tapi, yang lebih kagetnya lagi, beliau melakukan pemeriksaan himen. Reaksi pesan tersebut jelas menunjukkan keterkejutan luar biasa. Ada pula yang memberikan emotikon menangis, mata berkaca-kaca. Jadi kemungkinan suaminya berselingkuh dengan dokter Alea, dan selama itu istrinya tidak pernah disentuh. Wah, gila sih ini. Ini mah bukan dosanya berkali-kali lipat, coy. Udah zolim sama bini, ditambah lagi zina. Dokter Gea, spesialis jantung ikut bereaksi. Pesan yang diberikan emotikon menangis menunjukkan ketidaksangkahnya dengan kejadian tersebut. Bentar-bentar deh, ini maksudnya dokter Alea selingkuh dengan suami saudaranya. Gitu gak sih? Soalnya aku masih gak paham baca dari atas, balas seorang staf. Jangan berasumsi dulu. Kita cuma dapat info aja, dokter Alea diberhentikan karena skandal perselingkuhan. Belum pasti sama siapa. Dokter Vina menimpali, dan langsung dibalas acungan jempol. Pikir Alea pesan tersebut akan selesai. Namun, pesan dari staf lainnya kembali membuat hatinya tersayat. Kalaupun benar, definisi ipar adalah maut. Gila gak sih? Kalau di Aceh, udah pasti dihukum cambuk. 15. Tubuh Alea kembali gemetar, lemas tak berdaya. Kalimat di pesan itu, membuatnya kembali menangis. Ponselnya diremas kuat seolah ingin menghancurkan benda pipih tersebut. Namun, emosi yang semakin memuncak, membuatnya langsung melempar benda pipih tersebut dengan kasar. Dia kembali menangis. Di tengah isak tangisnya, tiba-tiba saja ponselnya yang berada di tengah lantai, kembali berdering keras. Alea membiarkan ponselnya berdering, hingga terputus sendiri. Namun, bagai menelan pil pahit, dia kembali dikejutkan dengan suara dering panggilan masuk. Kesal luar biasa. Alea segera mengambil ponselnya, dengan niat menonaktifkan. Namun, begitu melihat nama Ibu Jenderal, tangannya berhenti seketika. Dia mengusap kasar jejak air matanya, berdeham agar suaranya tak sengau. Lalu diangkat. Ya, halo, Bu. Suaranya tetap serak, tetapi sepertinya Ibu Jenderal seolah tidak menyadari. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Maaf, jawabnya tergagap. Maaf, Lea lupa. Ada ya, Bu? Lanjutnya bertanya. Embusan napas berat terdengar di ujung telepon. Membuat Alea spontan menemejamkan mata sambil mendesah pelan. Dia sedang tak ingin mendengar keluhan apapun. Pikirannya sudah sangat kacau hari ini. Ibu butuh uang, nak, buat bayar arisan. Bisa kamu bantu ibu? Suara Ramlah terdengar ragu, namun refleks Alea mendesah sekali lagi.
Uang lagi, uang lagi, uang lagi. Tak hentinya dia dijadikan tempat pinjam-meminjam. Sayangnya, semua rasa kesalnya itu, hanya bisa diucapkan dalam hati. Iya, bisa Bu. Butuh berapa emang? Meski hatinya mendongkol, bibirnya tetap berkhianat. Suara lembutnya masih mendayu indah. Ibu butuh sekitar 5 juta, nak. 5 juta. Spontan Alea berseru kaget. Arisan apa yang sampai 5 juta? Kecuali arisan orang-orang kaya, itu hal yang tidak aneh lagi.